simpan di brainnya bahwa itu memang begitu adanya. Seorang anak anak itu sampai 18 tahun, apa itu pertumbuhan atau perkembangan, kemudian tahapan-tahapan anak, yang mana ada ciri-cirinya, ya, ciri pertumbuhan, ciri perkembangan, dan apa faktor-faktor yang pengaruhnya. Mudah-mudahan ada ya tertinggal di otak, karena soal pada saat konsep dasar itu masih banyak sifatnya recall, jadi mungkin separuh sifatnya analisis. Ya, masih ingat kan ada proporsi anak, ya, 1:1 di remaja, bagaimana tipe pusat tubuh dan lainnya sebagainya. Oke, sekarang kita lihat apa sih anak butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Ya, seperti kalian. Kayak kalian ini sekarang posisi yang sebagai mahasiswa, apa kebutuhannya? Boleh nggak ditahu? Satu, butuh dolar dari ibunya, orang tuanya, ya, untuk kelangsungan hidupnya, terutama yang perantau. Yang kedua, butuh apa? Kuota, ya, semua itu. Jadi ini Anda demi untuk mempertahankan Anda punya eh, tahap untuk perkembangannya, untuk kebutuhannya. Sekarang ada balita. Apa yang dibutuhkan balita supaya tetap terjaga agar bisa dia mencapai tumbuh kembang optimalnya, ya. Oke. Kita lihat bahwa ada 3 item yang kita bisa lihat di sini. Ada kebutuhan akan fisiknya dan biomedisnya, berarti ASU. Ya, kalau kita melihat secara ASU, berarti lo kompleks. Bisa sandang, pangan, papan, tidur, bermain, ya, olahraga, rekreasi, itu ASU. Kebutuhan akan fisiknya, berarti fisik badan. Nah, kemudian kebutuhan akan emosi kasih sayang, berarti kasih sayang berarti bukan cuma fisik tapi hatinya. Kemudian ketiga adalah kebutuhan akan legitimasi mental atau asah. Dan kata lain bagaimana otaknya itu mau diisi, ya. Jadi asuh, asih, asah. Ketiga-tiganya ini harus seimbang. Tidak boleh ada asuh aja tapi asih, asah tidak diabaikan, maka itu tidak. Jadi semua harus seimbang. Nah, kita uraikan kebutuhan kan fisik biomedis. Apa itu asuh? Satu, nutrisi, ya. Nutrisi nanti akan masuk juga dengan komponen nutrisi, akan dijelaskan oleh nutrisi metabolik. Tapi yang penting di sini saya memaparkan bahwa kebutuhan nutrisi itu cukup dan seimbang, ya. Dan pada pelajari juga bagaimana pola makan pada anak, ya, pada bayi. Mulai makanan cair, kemudian makanan pendamping ASI, dari bubur susu, makanan semi padat bubur cair, kemudian makanan semi padat, kemudian menjadi makanan rumah tangga. Itu ada tahapannya. Kenapa tahapan-tahapan itu ada? Karena disesuaikan juga dengan perkembangan oral motoriknya. Bayi-bayi lahir, perkembangan oral motoriknya itu harus sesuai dengan mengisap dan menelan. Dia belum bisa mengunyah. Yang adakah air yang dikunyah? Ada air yang dikunyah? Tidak ada kan? Tapi bayi-bayi juga yang baru lahir sampai dengan 6 bulan atau 4 bulan rata-rata, dia masih sifat mengisap dan menelan. Berarti masih sesuai dengan kondisi makannya adalah makanan cair. Yang kemudian pencernaannya pun sudah mulai siap untuk menerima, ya, lambungnya. Oke. Yang penting di sini cukup dan seimbang, mulai dari makanan asik, eksklusif, kemudian MPA, selalu makanan anak. Nah, tujuannya adalah membentuk tujuan makanan mencukupi kebutuhannya. Nanti akan diajarkan dari nutrisi metabolik berapa banyak nutrisi kalori yang dibutuhkan sesudah usianya. Kapan anak itu kebutuhan tidak mencukupi, maka jangan pernah harapkan berat badannya naik sesuai dengan usianya, ya. Atau mungkin saja dia tetap, ya, berarti apa yang diperoleh pada waktu itu sebelumnya adalah hanya untuk mencukupi kebutuhan kalorinya, tidak dipakai untuk membangun fisiknya. Jadi cukup kalorinya tapi untuk bangun. Yang kedua, mendidik kebiasaan makan. Mungkin sering kita mendengar, oh anakku tidak bisa makan dok, dia ngepet, ya, oh masih 3 tahun cuma minum susu, tidak minum makanan padat. Nah, kebiasaan makan termasuk jenis-jenis yang dia mau makan. Tidak mau makan share, tidak makan apa. Itu karena dibiasakan sehingga anak tidak familiar dengan kondisi makanan-makanan yang ada. Jadi kembali lagi memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga mencukupi
kebiasaan makan yang bagus. Nah, nutrien penting karena saat pembangun ya protein hewani, nabati. Saya kira ini ilmunya ilmu masih SMP, SD ada ya sudah disinggung ya. Jadi yang penting di sini sebagai penunjang membran sel dan sumber lemak ya gitu. Nah, berikutnya adalah protein. Jadi pertama adalah mengganti jaringan tubuh. Kalau saya makan bukan membangun, tapi mengganti sel-sel jaringan yang rusak. Yang kedua, ingat bahwa protein juga sebagai sumber asam amino esensial. Artinya tubuh tidak bisa membentuk protein-protein ini, maka dia diperoleh dari luar. Maka yang kita katakan asam amino esensial, lisin, leucin, isoleucin, metilan dan sebagainya. Kemudian lemak. Setelah karbohidrat, maka lemak sebagai sumber karbohidrat yang utama setelah karbon. Jadi, tapi ingat di sini bahwa lemak itu pasti enak ya. Ya, jadi menambah kelezatan, tidak ada goreng-goreng yang tidak ada enak. Dan dia juga sebagai sumber asam lemak esensial. Dan mempunyai peran sebagai vitamin yang larut dalam lemak, ADEK. Ingat bahwa walaupun sebagai pelarut, tetapi ADK ini tidak bisa diekskresi dari tubuh, sehingga bisa terjadi hipervitaminosis A, hipervitaminosis D, E, dan K. Akan tetapi kalau tidak ada asam lemak, maka bisa terjadi kekurangan karena tidak ada yang sebagai pelarutnya. Jadi memang harus dalam tubuh kita ada cukup dan seimbang. Kemudian nutrisi dan otak, jadi glukosa, vitamin dan seimbang ini saling melengkapi, ya. Nah kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan sandang atau pakaian. Tadi nutrisi, sekarang sandang atau pakaian, ya masih kebutuhan asuh. Kemudian kenapa pakaian penting? Kalau pakaian yang tidak sesuai, misalnya ibu-ibu sering mananya passionnya itu lebih karena kemauan ibu, ya dipakai baju yang ada payet-payetnya, maka bisa terjadi cedera, ya. Tapi itu membuat Anda cedera karena terpelan dia payetnya sehingga menyebabkan. Yang kedua, kalau pakaiannya itu gerah, ya kepanasan, maka bisa membentuk Anda dehidrasi, ya. Kalau hanya kedinginan, bajunya dingin, maka itu membentuk dia nanti kehilangan kalori. Jadi penting jauh panas di samping melindungi dirinya, juga untuk menjaga agar tidak menggunakan kalori yang lebih banyak karena pakaian tidak sesuai. Anda membutuhkan perawatan kesehatan dasar, misalnya imunisasi, pengobatan dini, dan tempat untuk menjaga kecacatan. Jadi pada soal imunisasi masuk kebutuhan mana? Nah, ASU, bukan ASI, dan bukan kebutuhan dasar anak. Ya, jadi harus hafal apa itu masuk komponen ASU-nya. Kemudian pemukiman yang layak dan sehat, dan perhatikan ventilasi dan sinar matahari dan kebersihan. Ingat bahwa anak itu membutuhkan tempat tinggal per orang itu 1 meter kubik per orang. Jadi kalau 3 orang berarti 21 meter kubik ya. Jadi harus ingat besarnya tempat, luasnya tempat dengan kapasitas penghuninya. Nah, kemudian ingat bahwa selain asuh dibutuhkan kesegaran jasmani, dia butuh olahraga, butuh rekreasi, dan membutuhkan juga namanya bermain, aktivitas fisik, tidur, ya, dan pelayanan kesehatan. Untuk saat bermain anak itu sudah sangat terbatas. Coba, apakah kita di sini yang mahasiswa sekarang ini ikut ini? Masih ada main dende-dende? Masih ada kan? Masih ada main santok-santok waktu masih kecil? Atau main kelereng? Apa untungnya kalau main kelereng, Indar? Apa yang terangsang dari perkembangan? Coba Indar, ini masa kecilmu dulu Indar. Apa yang kau bikin waktu main kelereng? Apa yang terstimulasi Anda punya perkembangan? Fokus. Fokus. Apalagi? Berhitung 1, 2, 3. Date ya. Motorik halus mumak date itu kelereng supaya bisa kena kelereng yang satu. Anda diajar untuk konsentrasi. Ya, berarti akan membuat Anda lebih
perkembangannya terasah secara tidak langsung. Nah, kalau perempuan biasanya main apa nih? Main dende-dende. Ya, kalau main dende-dende apa yang terangsang? Apa yang terstimulasi? Gerak kasar, keseimbangan, okoka, kejujuran, kebersamaan. Siapa yang salah, itu yang mendengek. Ya, jadi terjadi interaksi sosial, terbentuk interaksi sosial, terbentuk permainan, gerak kasar, keseimbangan, ketelitian. Ya, nih, okok. Jujur dia mengatakan dirinya okok. Dia pelan-pelan melompat supaya ini. Jadi secara tidak langsung bermain itu dunia anak adalah dunia untuk stimulasi. Untuk sekarang mulai bergeser karena anak-anak lebih banyak main HP. Nah, kalau main HP, apa yang dirangsang? Kira-kira apa yang indah? Malas gerak, mager. Dipanggil-panggil sebentar, Mak. Belum mau game over. Ya, jadi malas gerak, tidak terasa perkembangannya. Ya, jadi kita di sini bermain aktivitas fisik merangsang hormon pertumbuhan dan nafsu makan, ya, merangsang pertumbuhan otot dan tulang dan merangsang perkembangan. Jadi jangan pernah larang adiknya bermain karena bermain itu mampu dia membuat dia banyak pengalaman dan aspek-aspek perkembangannya dia bisa capai. Anak butuh tidur, istirahat, ya. Kalian ini tidur berapa jam sehari? Bindar berapa jam kau tidur sehari semalam, Bindar? Saya udah 4 jam. 4 jam? Weh, berarti kamu sudah ini. Ada yang tidur 12 jam? Kalau AF kan ada tidur 12 jam. Keteteran BPR-nya kalau 12 jam. Ya. Jadi anak butuh tidur berdasarkan usianya. Ya, ada jam tidur siang dan tidur malam. Contoh di sini usia 5 tahun, dia bisanya tidur 11 jam per hari. Ya. Kemudian anak butuh kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi pencegahan penyakit butuh KIE, komunikasi, ya, informasi dan edukasi, butuh imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, nanti pelajaran bidang deteksi dini dan intervensi. Jadi anak membutuhkan banyak, ya, sebagai kebutuhan dasar. Oke. Ini kita lihat kebutuhan tidur. Tadi usia 5 tahun, dia tidurnya 11 jam. Jadi di atas 5 tahun, 4 tahun, tidak ada tidur siang enggak? Anda tidur siang di atas 4 tahun? Ya, ada nggak tidur di atas 4 tahun? Ini kan tidur siang yang biru, abu-abu ini tidur malam. Ya tidak ada tidur siang, ya, untuk anak-anak. Jadi kalau ada nanti ini mahasiswa masih tidur siang, saya kembalikan kamu posisi sebagai tidur masa kanak, ya. Oke, jadi kita lihat di sini usia 1 minggu tidur anak itu sampai 16-17 jam pada bayi. Antara tidur siang dan tidur malam itu hampir sama waktunya. Jadi anak itu bangun tidur, bangun tidur. Orang tua yang tidak paham kadang tidak membangunkan bayinya untuk menyusui karena dilihat cucu anaknya tidur, padahal memang harus dibangunkan, bangun atau kakinya digeli-geli supaya dia bangun, ya. Karena kalau melek matanya mau ditunggu, terbuka mata itu tidak bisa didapat, susah. Jadi mereka tidak mau, ini waktunya menyusui, diganggu lagi supaya dia bisa menyusui, ya. Jadi dengan bertambahnya waktu, maka tidur siang itu semakin berkurang, bahkan tidak ada lagi sedang bertambah usianya, ya. Oke, jadi 5 tahun 11, kalau mau dia 8 tahun ya sama dengan 8 jam Anda tidur, ya. Oke, jadi itu sudah yang penting kualitas tidurnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, ASI. Ya, tadi kebutuhan fisiknya, beda medisnya apa, sekarang kebutuhan kasih sayang berarti diperoleh oleh orang kedua, ya. Kenapa dalam kandungan? Ini diperoleh dalam kandungan. Coba, siapa nih penonton YouTube? Pernah nggak nonton YouTube-nya Aurel waktu hamil anak pertamanya? Ya, ya. Dia apa itu pakai bag sampai ikat pinggang. Sampai saya mendengar, kalau saya bilang, ih, dia lagi belajar anaknya. Anaknya dia belajar tapi dalam kandungan. Nah, itu diberikan bentuk stimulasi. Stimulasi mungkin musik dia kasih di situ supaya baby dalam kandungan sudah jalan, stimulusnya sudah belajar. Jadi membutuhkan kasih sayang dari orang tua, kemudian diberikan rasa aman, ya, kemudian diberikan contoh, bukan dipaksa,
dibantu, didorong, dihargai, dan harus dengan penuh kegembiraan. Kalau ini diberikan oleh orang tuanya, maka anak itu akan terbentuk satu pola pola asuh yang sifatnya demokratik, dan dampaknya kepada anak akan membentuk kecerdasan emosional. Masih ingatkah? Atau sampai sekarang bagaimana orang tuanya kita masing-masing mengasuh kalian waktu masih kecil? Apa-apa semua? Pokoknya kau harus pulang malam, tidak boleh kemana-mana lagi. Cuci kaki, ya. Ataukah dia terbuka, mau kemana, nah, apa bisa dibantu, ya? Atau dia banyak mencubit, banyak mencebius, ya. Nah, itu akan berdampak juga pada perkembangan anak tersebut, ya. Oke. Jadi kebutuhan akan emosi kasih sayang itu akan membentuk anak menjadi kemandirian. Bentuk kemandiriannya, kemudian dorong dari orang sekelilingnya, kasih kesempatan dan pengalaman, jangan pernah dibatasi. Banyak anak-anak berkonsultasi karena apa keluhannya. Dok, anak tidak pernah tenang. Kalau keluar rumah, seperti orang apa? Tanya ternyata banyak anak dibatasi, ya, dibatasi kesempatannya, selalu dikurung, takutnya nanti kecelakaan atau apa, main di luar. Secara tidak sadar kita membuat anak itu keterbatasan. Kemudian beri kesempatan untuk rasa memiliki, ya, misalnya ada koleksinya, kasih, itu kan membuat dia lebih membuat kecerdasan. Ya, kemudian kepemimpinan dan kerjasama. Biasanya ketika kerjasama baru muncul di usia PAUD, usia TK. Ayo, kata ketua kelas baris berbaris, ya, atau bermain. Itu kan membentuk suatu membentuk kasih sayang. Nah, kemudian kita lihat di sini apa pola asuh yang diberikan orang tua. Ada 4 pola asuh dan ada pada 4-nya. Ya. Pola asuh yang sifat demokratik atau autoritatif kita lihat tadi, ya, yang paling bagus. Kemudian diktator atau otoriter. Nah, ini biasanya orang tua sering menghukum atau child abuse, ya. Kemudian ada juga orang tua karena biasanya permisif, serba boleh, punya cuek atau semua fasilitas ada. Jadi anak pun tidak pernah dirangsang untuk melakukan. Selalu apa mutunya terpenuhi, tidak pernah diajar. Ya, biasanya permisif itu orang tua atau nenek yang tidak mau lihat cucunya menangis. Ya, kemudian tidak dipedulikan. Kalau tidak dipedulikan ada pada keluarga yang terbatas kemampuan ekonominya, terbatas kemampuan pendidikannya. Jadi kalau tidak pedulikan, pendidikan memang sudah jelas anak itu kemampuan perkembangannya terlambat atau tidak optimal. Kemudian di samping mengasuh, anak pun yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang memang penurut, apa yang dikasih diikut, ya. Tapi ada juga susah diatur, ya. Nah, yang ini jadi kita harus lihat dia yang mana anak itu. Jadi harus diadaptasikan. Kapan ada tidak sesuai antara maunya orang tua dengan anak, maka muncul situ ada gap sehingga masalah dijumpai. Ada juga anak malu tapi malu, jadi pemalu-pemalu, slow to warm up. Jadi lama-lama baru bisa, ya. Jadi awalnya malu-malu tapi lama-lama dia membuka. Jadi kondisi ini kita orang tua harus memperhatikannya. Nah, apa dampak atau impact dari cara pengasuh orang tua tadi? Kalau dia percaya otoritatif atau demokratik, maka anak itu lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih kreatif. Kenapa? Karena dalam rumahnya itu anak pernah merasa tenang, nyaman, ya. Bukan berarti semua ada, tapi ibunya kasih sayangnya penuh. Anaknya salah, bukan malah dicubit, ya. Tapi kenapa? Apa bisa dibantu? Ya, dikasih contoh, ya. Kemudian kalau salah bukan dihukum tapi dikoreksi. Jadi ini membentuk anak kecerdasan emosionalnya bagus, ya. Kemudian kalau diktator atau otoriter, sebaliknya anak jadi orang penakut, ya. Kurang inisiatif. Nggak usah ngomong, nanti kita lagi dimarahi. Padahal dia mempunyai ide. Jadi membatasi dirinya karena takut disalahkan terus, ya. Jadi orang tua itu banyak melarang, banyak membatasi. Anaknya mau gini dibalarang, ya, dekat, yang sering menghukum. Nah, ini tadi permisif, artinya serba boleh, ya. Nah, kurang kendalikan diri, tanggung jawab, ya. Nah, biasanya anak-anak yang banyak pengasuhnya atau kemampuan ekonomi yang mapan.
sehingga semua kemampuan-kemampuan anak itu terpenuhi dengan baik. Kemudian yang tidak pendidikan, maka anak itu ditelantarkan, kemampuan anak itu rendah. Nah, itu yang kedua. Sekarang kebutuhan stimulasi. Stimulasi berarti rangsangan yang diperoleh anak yang tadi sudah mulai dapat kasih sayang dari orang tua pada saat usia 6 bulan. Di situ merupakan cikal bakal proses pembelajaran anak diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan. Ya. Yang kedua, karena pada masa balita, maka pembelajaran itu dibutuhkan stimulasi dini, rangsangan yang diperoleh dini. Dininya kapan? Sejak masih dalam kandungan 6 bulan. Tapi jangan waktu konsepsi. Kenapa waktu konsepsi? Waktu masih konsepsi sampai kemarin kita kuliah itu pertumbuhan organ, masih pertumbuhan organogenesis. Nanti setelah usia 6 bulan, intrauterin, sel-sel otak anak itu sudah ada, yang belum berkembang adalah sinapsnya, hubungan antara satu sel dengan satu sel otak yang lain. Oleh karena itu, bagaimana cara merangsang stimulasi ini? Maka anak akan membutuhkan stimulasi yang diperoleh dari lingkungannya. Caranya bagaimana? Waktu anak bermain, tadi sudah dikasih contoh, anak harus banyak bermain, karena bermain yang terarah akan merangsang perkembangan gerak kasarnya, gerak halusnya, interpersonalnya sama lain, ya interaksi sosialnya, kemandiriannya, itu semua ya terangsang, termasuk cara kepemimpinan baris-baris. Dan kemudian setiap orang tua, kalau saya kata kunci adalah harus banyak bicara, tapi jangan bicara tanpa arah, ya. Karena kalau bicara terus-terus tanpa arah, jangan membuat anak jadi bingung. Apa yang mama ini untuk apa? Maksud saya, oh kita ke pasar atau mana? Oh itu ada ikan bolu, mas busuk. Jadi dia tahu oh ikan nama ikan bolu. Nah, yang paling gampang saja. Kalau Anda dimandikan baby, ya, ada pengalaman tidak melihat orang tuanya atau kakaknya memandikan baby adik anaknya? Ada pengalaman tidak melihat Reski Putri itu? Ada pengalaman melihat ada keponakannya enggak? Atau keponakan tetangga kah pada saat memandikan? Kira-kira bagaimana caranya ibunya terhadap mandi babynya? Reski? Ada pengalaman melihat atau pada saat anak dimandikan bagusnya bagaimana supaya stimulasi juga jalan? Halo, Reski dengar nggak suara saya? Atau ketua kelas suara saya masih terdengar baik? Lebih dok, kedengaran. Ya jangan sampai bicara bla 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 tapi tidak ada yang mendengar. Kalau saya diresponnya kalau ini, oke, sepertinya masih malu-malu ya menjawabnya. Jadi kalau saya kan anak itu berkembang harus semua domain perkembangannya dirangsang. Jadi mengajak bicara. Kalau pada saat mandi, ya tadi kan ambil contoh waktu main kecil, pada fase kecil main dende-dende, gerak kasar, gerak halus, keseimbangan itu kan semua diasah, berbicara, berinteraksi semua asah. Coba kalau mandikan babynya atau adiknya, ayo mandi, airnya hangat. Hangat itu, oh dia tahu ini airnya hangat. Sabunnya harum, oh dia tahu sabunnya harum, ini namanya harum. Ya, kemudian buka kancing 1 2 3. Oh, kancing namanya 1 2 3, buka bajunya. Kalau kita tidak berbicara, kalau kita tidak berbicara maka otak anak kosong. Dia tahu, dia menikmati mandi tapi tidak tahu apa artinya itu. Nah, ini yang terjadi pada saat zaman sekarang. Apa yang terjadi zaman sekarang? Ibunya sibuk, bapaknya sibuk, anaknya dikasih HP. Main sendiri atau nonton Marsha. Masa tidak ada ngomong, tidak ada gambar. Tidak akan bisa bicara karena tidak bisa mengatakan karena apa yang terjadi. Ya, jadi stimulasi dini itu mutu rangsan dari itu merupakan interaksi dengan orang tua. Anak tidak boleh main sendiri. Nah, jadi stimulasi itu
diperlukan untuk membangun perkembangan ya mental, psikososial dalam pendidikan agama, etika, moral, kepribadian, keterampilan, kreativitas, keterampilan dan sebagainya, ya kepemimpinan. Dan tentu diperoleh dari mana? Dari rumah atau pendidikan yang formal atau informal atau pendidikan formal. Karena simulasi itu akan membentuk sinap-sinap yang kita lihat di gambar di sini. Ini 3 bulan, sinapnya masih kurang kan? Karena sinapnya ini masih kurang, seiring dengan kemampuan perkembangan anak yang masih kurang juga. Karena masih kurang perkembangannya. Kemudian 15 bulan, semakin padat, semakin rimbuh. Seiring dengan kemampuan perkembangan. Ini 2 tahun semakin banyak. Jadi anak yang cerdas itu menunjukkan oleh banyaknya sinap-sinap dari otak yang terbentuk oleh karena dapatkan stimulasi atau pengalaman-pengalaman yang dapat dari lingkungannya atau pembelajarannya. Ya, nah jadi bagaimana bentuk stimulasi? Penasaran nih apa yang diberikan pada anak? Merangsang bermain atau latihan. Karena di sini tadi kan bentuk informal, formal atau non formal. Artinya kalau saya kata kunci ya sejak terbuka mata itu ada sudah mulai mendapat stimulasi. Nah, kapan dilakukan? Setiap hari, setiap berinteraksi, harus dalam suasana nyaman, tidak ya, dan timbulkan rasa aman, ya. Kemudian tentu dalam suasana bermain gembira kasih sayang. Biasanya ini diadopsi juga untuk anak-anak yang masuk PAUD kan TK. Jadi dia menyanyi, goyang dengan tidak sadar langsung mengasah juga aspek perkembangan lainnya. Kemudian kalau kita berikan stimulasi, jangan tergesa-gesa atau memaksa kondisi anak, ya, karena pasti anak juga tidak nyaman, kita pun tidak fokus, ya. Kemudian beri contoh, dorongan untuk mencoba, ya. Kemudian bervariasi, apa masih bervariasi? Rangsang gerakan kasar itu ada gerak kasarnya, ada gerak halusnya, gerak bahasa, ada konsentrasi, ada keseimbangan, ya. Biasanya tadi lompat-lompat itu bisa ya, apa yang terwakili? Oke, terwakili bicara, terwakili kebersamaan, terwakili bicara motorik kasar, motorik halus. Jadi harus bervariasi, tapi ingat juga sesuai minat dan kemampuan balita. Ya. Nah, yang paling penting juga adalah jangan mahal pujian. Kalau Anda mampu melakukan, pintar, hebat. Ya, itu saya lakukan. Nah, kalau salah, jangan juga anak dicubit, ya, tapi bantu, beri koreksi, ya, bukan hukuman. Nah, kalau ini yang diberikan pada anak bentuk stimulasinya, maka tentu inilah contoh salah satu pola asuh yang bersifat demokratik. Kemudian karena dia tahu perasaannya, tahu kondisi anak, nah biasanya akan membentuk kecerdasan yang emosional. Nah, karena bervariasi, ya bukan cuma menyanyi toh, tapi bagaimana juga minta tolongi, ambil, simpan, sampai dan sebagainya yang bentuk keterampilannya, maka akan membentuk kemandirian, kreativitas, kerjasama, dan kepemimpinan. Jadi ingat, tidak ada yang terjadi otodidak, ya, terutama untuk karakter. Itu sangat tergantung dari lingkungannya. Lingkungan mana? Lingkungan rumah. Artinya, oh mamaku suka berteriak-teriak. Maka itu stimulasi untuk anak. Maka dia tuh akan teriak, oe gitu. Ya, jadi anaknya nonton stimulan dan bisa bicara. Mungkin kalau ibunya nonton HP-nya itu karena supaya diam. Itu ya stimulasi, tapi selama nonton tapi tidak berkembang. Jadi harus berikan stimulasi yang sesuai dengan usia anak sehingga anak itu mampu melakukan dengan baik perkembangannya. Ya. Nah, jadi stimulasi apa yang diberikan? Ya tadi ada 9 itu, sensorik, motorik, kognitif, komunikasi bahasa, sosial emosional, kemandirian, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan. Jadi contoh tadi main dende-dende, main santo-santo, main lompat-lompat itu salah satu yang dirancang yang multiple modal, ya, bervariasi. Nah, caranya saya kira tidak perlu barang-barang mahal.
ya bisa kertas di pelintir kan bisa lalu bunyi nggak kalau kertas pelintir, ya. Yang penting apa yang dipakai itu aman, motorik halus, mandiri, ambil masuk mulut itu normal, tapi kalau dipegang itu tidak aman ya itu. Jadi cari yang aman, tetapi tidak harus barang mahal, ya. Kemudian menyanyi, bermain, menggambar, mencoret, ya. Itu semua kan stimulus diajarkan untuk anak. Kemudian memecahkan masalah. Dari caranya ini sangat tergantung dari usia anak-anak. Kemudian kapan? Saya kira setiap kali berinteraksi dengan anak, usahakan mengomentari. Itu ada kucing, kakinya 4, kalau dia sudah usia-usia 4-5 tahun. Tapi kalau usia baby 1 tahun, nah itu kucing kakinya 4, tidak ada gunanya kita bilang kakinya 4. Ya, paling nama benda dulu itu kucing, itu lampu, itu susu. Ya, jadi stimulasi itu harus disesuaikan dengan usia si anak. Nah, jadi stimulus itu merangsang hubungan antar sel-sel otak. Apa yang dibentuk adalah sinaps, kabel-kabel. Contoh Anda di mana posisinya sekarang ini? Apakah di kampus atau di rumah? Coba lihat, ada lampu menyala di ruangan Anda? Kalau tidak ada tidak menyala, kira-kira kenapa tidak menyala? Pasti berpikir bahwa itu kabelnya tidak ada. Artinya stimulus ada, tapi punya kabel atau sinapsnya tidak ada. Ya, jadi stimulus itu membentuk sinaps. Tadi kapan dibentuk? Ya, sejak usia dalam 6 bulan kandungan, karena di situ belum ada hubungan antar sel otak. Jadi yang mau dihubungkan adalah otak melalui stimulasi. Kalau ada rangsangan, maka terbentuk hubungan. Kalau tidak dirangsang, maka makin sering, makin kuat hubungan. Tadi ada lihat gambar otak yang makin padat dia punya sinaps atau rimbu-rimbuannya, kabel-kabelnya. Nah, kita butuh bervariasi banyak, ya. Kita butuh bervariasi, yaitu untuk merangsang otak kiri dengan otak kanannya. Otak kiri lebih banyak ke hal akademik, artinya membaca, menulis, mengeja, ya. Nah, sedangkan untuk di otak kiri, ya, otak kanan, ya, otak kanan lebih banyak ke hal seni, kepemimpinan, attitude, ya, dan lain-lainnya. Itu ada di otak kanan. Sehingga kalau anak kita asuh, kita asah merangsang otak kiri otak kanannya, maka anak kita akan muncul kemampuan perkembangan pintarnya, bukan cuma pintar di kelas matematika saja atau rapornya tinggi, tapi mampu dia mengadopsi temannya, mampu dia pimpin temannya, sopan santunnya bagus, akhlaknya bagus, maka dikatakan multiple intelligence, ya, akan membentuk kecerdasannya yang lebih luas dan lebih tinggi, karena semua aspek kemampuan otak itu dituangkan, dibentuk melalui memperbaiki stimulus-stimulusnya. Ya, saya kira itu disampaikan karena masih ada waktu. Ada Perwini ya, apa di modul itu? Sampai saya ini ada pertanyaan? Oke. Ada berapa kelompok kalian? Berapa kelompok? Bisa berapa kelompok? 18, Dok. Hah? Ada 18 kelompok, Dok. Ya? Dok, ada 18 kelompok. 18 kelompok, berarti nanti atur aja. Saya ini buat dua skenario, ya. Skenario pertama dan kedua. Nanti jadi kalau mungkin ganjil
skenario 1, genap skenario 2. Ya, baik. Tabir. Ada yang skenario muncul? Oh, belum. Ini ya. Oh, bukan ini deh. Bukan. Kelihatan? Tabir kelihatan. Hah? Tabir Kelihatan ya? kelihatan. Tabir. Risiko tinggi ya? Atau yang lain tadi? Ini kelihatan ya? Bayar risiko tinggi bisa terlambat? Halo? Oke. Ini sedikit saya ubah dibandingkan model yang lalu, tapi tujuan pembelajaran tetap tercapai. Ya, jadi apa yang ini bukanlah gangguan tumbuh kembang, tapi modul 1 ini bayi risiko tinggi ditambah dengan bicara yang terlambat. Berarti pasti kalau risiko tinggi Anda sudah simpan di otak yang mana risiko tinggi kemudian bicara terlambat. Tapi ini akan menentukan kenapa bisa terjadi gangguan tumbuh kembang. Oke, karena ini Anda sudah semester tua ya, biasanya tahap pembantu ini, apalagi apa yang dilakukan pada saat PBL. Nah, PBL-nya ini, apa yang dilakukan, saya kira sudah mahir ya. Cuma saya mengharapkan di tujuannya. Apa yang kamu ingin capai dari pembelajaran PBL ini? 1, nilai awal bayi, bagaimana penilaian awal bayi segera setelah lahir. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya dok, masih di PPT-nya sih dok, belum bergerak lagi. Oh, belum gerak. Berarti saya ulang dulu deh. Belum masih gerak. Nah, kelihatan nih kan? Ada, astagfirullahaladzim. Kenapa saya stop screen? Pakai sendiri. Ini kelihatan? Halo? Tapi iya dok. Sudah ya? Oke. Jadi saya kira secara rinci tentang PBL saya tidak bahas lagi karena ini Anda sudah pasti berulang-ulang mendapatkan apa itu PBL dalam setiap blog. Hanya khusus untuk kita di sini PBL untuk dari saya tumbuh kembang, tentu apa yang ingin dicapai alias apa sasaran pembelajaran. Yang pertama adalah melakukan penilaian awal bayi segera setelah lahir. Kira-kira apa nih? Ya, apakah asfiksia, kondisi beratnya, normal atau tidak, itu mungkin. Ya, karena sudah dikasih teorinya. Kemudian, menilai pertumbuhan dan perkembangan anak atau perilaku yang penting sesudah usia anak. Kemarin kita sudah kasih yang mana dikatakan anak adalah harus sesuai dengan untuk usianya. Nah, usia anak ini sekian, kira-kira dia sudah bisa apa untuk normal usianya. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian ketiga, faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, anak ini ada gangguan pertumbuhan, ada gangguan perkembangan. Kemarin atau tadi kita sudah membahas apa sih yang mempengaruhi anak berkembang. Ya, kemarin genetik dan lingkungan. Lingkungan ada intranatal, perinatal, dan persentase silakan kaji. Kira-kira skenario di mana anak ini gangguan tumbuh kembangnya. Ya, lalu menganalisa pola pertumbuhannya, dan silakan Anda menggunakan nanti growth chart, ya, berat badannya, panjang badan, masukkan lagi growth chart BBU, perlu ini. Ya, kemudian tentukan status gizi dan tata laksana yang sesuai. Ya, apakah gizi kurang, gizi normal, atau WC dan sebagainya. Nah, kemudian mendeteksi keterlambatan gangguan ini perilaku dan mampu melakukan intervensi atau rujukan. Ya, kalau kita melakukan studi bagaimana, apa Anda punya skill, apa Anda punya lakukan, ya, gitu. Nah, ini ada skenario, ya.
Jadi ada 2 skenario karena ada banyak 18 kelompok. Jadi nanti yang ganjil dapat soal ganjil, yang kelompok genap bakal soal genap. Contohnya di sini A, perempuan diantar ibunya ke puskesmas tanggal 13 untuk kunjungan bayi rutin sehat. Akhir tanggal 20 Januari, berarti kita tidak tahu umurnya ya, silakan menghitung umur ya, mungkin sudah dikasih, belum dikasih ya materinya ya. Oke, berat badan lainnya 1900, panjang badan ya, melingkar kepala. Coba Anda tadi ikuti apa tujuan pembelajaran, sudah ada clue-nya. Kemudian anak-anak dengan berat gestasi 31 minggu, segera menangis ya. Kehamilan ibu hipertensi, habis angin ketiga negatif. Kemudian babynya dapat dimicu selama 2 minggu, selama perawatan anak kuning, pakai alat bantu CPAP ya karena asinya kurang, ditambahkan susu formula hingga sampai sekarang. Ternyata dari buku kayak kita lihat imunisasinya 1 bulan, ada BCG ya, OPP, 2 bulan pada DPP, ini deh. Silakan tambahkan menganalisis. Nah, ternyata pada saat kita periksa beratnya 6.900, panjang badan 75, lingkar kepala 42. Nah, ternyata sudah periksa perkembangannya nih, apakah menggunakan Denver atau menggunakan KPSP. Silakan menilai apakah anak ini ada gangguan tumbuh kembang. Ya, jadi sudah komprehensif menilai waktu dan normanya apa, umurnya, kemudian kenapa gangguan apa yang mempengaruhinya, kemudian pertumbuhannya bagaimana. Ya, itu tentu skenario nomor 1. Nomor 2, B 24 bulan, berarti kita sudah tahu umurnya, tadi tidak tahu umur, nggak ada tanda lahir. Dan saat ibunya ke poli anak ya dengan keluhan terlambat bicara ya, anak mengoceh papa mendadak-dadak, kalau dipanggil tidak menoleh, anak usia jalan seperti 13 bulan dapat bermain dengan anak seusianya, menina bobokan bonekanya, bisa melakukan kegiatan seperti menyapu atau lainnya ya. Kemudian lainnya cukup bulan, berat badan silakan dan nilai bagaimana dia punya interpretasi waktu kondisi lahir ya. Kemudian usia gestasinya 38 minggu, saat jumpai kelainan serupa, ada puncak kepala, menonjol, lunak, pada perbadan tidak nyeri serta menghilang usia 3 hari. Apa yang kira-kira trauma lahirnya? Ya. Kita periksa antropometrinya beratnya sekian, panjang badan 76 cm, lingkar kepala, berat badan ya 22. Kemudian berat badan usia 22 bulan ya, dan 23 bulan berturut-turut 10,5 dan 10 kilo. Jadi 10,5 itu usianya waktu 22 bulan, 23 itu 10 kilo. Nah, sekarang dia datang dengan usia 24 bulan. Ya, 24 bulan sekarang beratnya yang 9,2. Ya, oke. Jadi 9,2 usia 24 bulan. 23 bulan itu 10 kilo, kemudian 22 bulan ini. Nah, dan yang kedua diperoleh pesanan sosialnya, kemudian motorik kasarnya, ya, kemudian motorik halus, bicara bahasa dan sebagainya. Kemudian pesanan fisik, ya, nervus karena tidak ada kelainan, kontak mata baik, refleks fisiologis dan patologi tidak ada kelainan dan riwayat imunisasi dasar lengkap. Ya, silakan Anda mencerna ini, ya. Ingat selalu kembali pada tujuan pembelajaran, ya. Jadi semua harus komprehensif. Saya kira ini sama untuk semua blok. Setelah dikasih BPB masing-masing pengampu, kemudian ada belajar mandiri, ya. Ujung-ujungnya kita akan pleno, ya, memplenokan hasil diskusi kelompoknya. Akan tetapi di sini bukan konsultasi, tapi lebih banyak tidak pernah menggunakan konsultasinya ya, karena sekarang sumber ilmu banyak dari media-media elektronik. Ya, langkah-langkahnya saya kira Anda tahu, menjalankan sedang konsep, ya, ingat ada kata kunci ya, kemudian apa masalahnya, kenapa anak ini gangguan tumbuh kembang, kenapa berat badannya tidak naik, nah itu semua kepenyaan-penyaan, kemudian menganalisa masalah. Oh, ini gangguan tumbuh kembang kan nilai prematur. Karena prematur saya sakit, berat badannya turun. Jadi harus ada Anda bangun mapping, ya, mapping seperti apa ya,
sebab dan kausanya, sehingga bukan Anda tidak hanya menjawab soal dalam bentuk narasi, tapi paling bagus saya sarankan buat dalam bentuk narasi. Kemudian titik kesimpulan, kemudian rumuskan sasaran pembelajaran sesuai dengan kumpulkan informasi tambahan dan menyampaikan kesimpulan akhir. Ya, saya kira ini tutorial yang bukan istilah dan kata kunci buat pernyataan, ya, kepada masalah menganalisis, kemudian menentukan keterlambatan apa yang terjadi, normalkah atau terlambatkah, kemudian lihat sasaran pembelajaran tadi yang tadi saya sudah paparkan sebelumnya. Ya, kedua saya kira diberi kesempatan belajar mandi belajar kelompok, ya. Kemudian ada yang belum jelas, boleh Anda menghubungi pengampu, ya. Ya, kemudian ya tetap download tutorial dengan narasumber bila diperlukan. Kami selalu terbuka tapi jarang yang menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian ketiga, kalau ada yang baru jadi biasanya mandiri juga ya. Mahasiswa mendiskusikan perkembangan bayinya, gangguan pertumbuhannya, perkembangannya, apa faktor risikonya, upaya-upaya tidak lanjut. Mungkin dah di kuliah tapi silakan Anda mendownload di ini. Ya, maka jangan blog-blog, tapi bagusnya buku yang sumber yang update. Kemudian mahasiswa membuat sasaran pembelajaran penyerta yang belum jelas. Ya, kemudian menyampaikan dalam kesimpulan bentuk analisis, mensintesis dan mengargumentasi daripada skenario kita. Ya. Saya kira untuk syaratnya, saya kira kesepakatan sudah dijelaskan sama koordinator atau sekretaris blog. Jadi makalah sudah harus kumpul sebelum hari pleno, ya. Kemudian nih, jadi mungkin plenonya, ya, kita akan dapat penilaian secara kelompok dan atau penilaian secara individu. Demikian mungkin ada yang bertanyakan tentang skenario, nanti akan kirim ke grup ketua kelas ya. Oke. Ya. Oke, ada yang bertanyakan? Silakan. Ada yang bertanyakan? Oke, sekarang Anda sudah capek ya, dari pagi sampai sore ya, sudah lebih capek. Mudah-mudahan minggu depan saya ingin sekali ketemu offline ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu ya, ini lebih enak untuk berdiskusi. Ya. Kalau ada yang tanyakan, saya kira saya akhiri saja. Terima kasih untuk pengertiannya, masih menanti walaupun by Zoom, dan memang harusnya Anda sudah jam istirahat kalau jam ini ya. Tapi pengertian Anda membuat saya juga lebih memberikan mengisi waktu dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih. Izin lift ya.